Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa belajar lagi. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan untuk bisa belajar. Kita ucapkan alhamdulillah. Marilah kita sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita bareng-bareng membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Setelah kita doa kepada Allah, itu merupakan wujud rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, dan juga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi kita, nabi terakhir, nabi yang ke-25. Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad, coba kita nyanyi anak-anak Nabi ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Sayyidina Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah anak-anak, untuk memberi semangat kepada kalian, mari kita sama-sama tonton video perilaku akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, marilah kita tonton dulu ya. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan, aib bagi keluarga, sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga
padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan! Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Ada apa? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku. Kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau, istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul suamiku, tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri.
Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya?
Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung.
Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Bagus yang sudah kita tonton bersama-sama. Jadi ada perilaku atau akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, yaitu misalnya menghormati orang tua, jujur, tolong menolong, terus sopan santun kepada orang tua. Itu semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umat Islam bisa menjadi orang yang baik hatinya, orang yang berguna buat orang lain. Terus kita bisa disayangi oleh orang lain. Kenapa kita disayangi oleh orang lain? Ya karena yang terpuji agar kita itu satu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disayang oleh orang tua. Kenapa kita disayang oleh orang tua?
Ya karena kalau kita perbuatannya terpuji sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan menyakiti orang tua kita. Perasaan orang tua kita itu tidak tersakiti. Senang lihat kamu itu senang. Gimana tidak senang? Kamunya sudah sopan, kamunya jujur, kamunya mengikuti perilaku Nabi, kamunya sopan, jujur, terus suka menolong. Orang tua lagi kesusahan, tolong ambilin sapu ya, kamu langsung lari ambilin sapu. Jadi orang tua kalian itu hatinya senang. Tiap hari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya kok bagus perilakunya sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu orang tua mana yang tidak bangga kalau anaknya terpuji? Siapa di antara kalian yang pengen jujur? Ya, siapa yang pengen sopan? Ya. Siapa yang pengen kalau ada orang susah menolong? Iya. Itu merupakan perilaku-perilaku yang bagus-bagus yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilihat dalam video. Baiklah anak-anak, marilah kita kerjakan tugas ya, halaman 157 ya. Kalian kerjakan ya. Saya berikan. Silakan. Ya. Ya, ditulis, dikerjakan. Kerjakan ya. Ya, waktunya saya kira sudah cukup ya. Siapa yang sudah selesai? Ya, kita. Sebelah sana udah selesai? Kita. Ini udah selesai? Kita. Baiklah, bukunya boleh ditutup. Ditutup, boleh ditutup. Tutup, bukunya ditutup ya. Nanti Bapak nilai di setelah jam pelajaran ya. Kita soalnya akan bergantian dengan pelajaran yang lain. Ditutup, boleh ditutup. Yuk kita tepuk semangat dulu. Setelah mengerjakan tugas, kita biar semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat ya. Semangatnya yang keras dong. Tepuk semangat. Iya. Jadi kesimpulannya gimana ini? Apakah kalian mau jadi anak yang suka menolong? Mau? Iya. Apakah kalian pengen jadi anak yang jujur? Mau? Iya. Apakah kalian ingin menjadi anak yang sopan? Iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih banyak ya. Nanti kalian di rumah dipraktekkan coba. Sopan kepada orang tua. Ya, sopan kepada orang tua. Coba kalau mau pulang, kalau mau berangkat sekolah cium tangan. Pulang cium tangan. Terus yang kedua, kalau ditanya orang tua, kamu pergi kemana? Harus jujur. Misalnya pergi ke rumah teman, bu, itu, itu jujur. Nanti orang tua kamu pikirannya nggak kemana-mana sampai kamu hilang, gitu enggak. Jadi pikiran tuh berarti ke rumah teman. Mau pergi ke sekolah, ya ke
pergi ke sekolah. Begitu. Ya. Oh iya, siapa yang tahu nama ibunya Nabi Muhammad? Ya. Ya Aminah. Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad? Namanya siapa? Ya Abdullah. Siapa yang tahu kakeknya Nabi Muhammad? Apa? Ibrahim. Nah, kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Ya, enggak anak ini terus. Ya wis enggak apa-apa ya. Abdul Muthalib. Ingat-ingat ya. Waktu lahir itu terkenal dengan tahun gajah. Karena Mekah waktu itu diserang pasukan apa? Pasukan apa? Iya, diserbu oleh pasukan tentara gajah. Namun Ka'bah dijaga oleh Allah. Akhirnya gajah-gajah itu dimusnahkan. Diserang oleh Allah, menyuruh burung ababil untuk menyerang pasukan gajah itu dengan kerikil-kerikil dari neraka. Akhirnya pasukan gajah itu hancur semuanya. Itu kuasa Allah itu menjaga Ka'bah, rumah Allah. Siapa yang pengen pergi ke Mekah lihat Ka'bah? Siapa? Ya, kapan? Udah kaya. Iya, kalau udah kaya. Ke Mekah itu perlu modal, perlu duit yang banyak. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita jadi orang kaya, agar kita bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Di Madinah ada makam siapa? Makam siapa? Makam siapa? Makam siapa? Makam siapa? Iya, makam Rasulullah. Ya sudah, kalau kalian sudah paham, kita itu harus mengikuti perilaku apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mulai besok kita harus mencontohnya. Kita harus berperilaku jujur, sopan santun, tolong menolong, patuh kepada orang tua. Nanti buktikan deh, orang tua kita bakalan sayang kepada kita, teman-teman jadi baik kepada kita, dan terlebih Allah akan sayang kepada kita, sehingga kita bisa diberi kecerdasan, kepandaian. Begitu ya? Ya, begitu saja pelajaran untuk hari ini.